Kalau ente jadi polisi, mesti yang dijadiin idola siapa? Nabi Muhammad. Kalau ente jadi tentara, harusnya yang diidolakan siapa? Nabi. Siapa? Nabi. Kalau ente jadi birokrat, pejabat, harusnya idolanya siapa? Nabi. Ente jadi tukang bisnis, idolanya siapa? Nabi. Siapa? Nabi. Ente jadi dokter, idolanya siapa? Nabi. Idolanya siapa? Nabi. Ente jadi tentara sama polisi, idolanya Cina sama Amerika ya. Cang-cang. Udah begitu ente jadi pejabat, jadi birokrat, idolanya ente teori pemerintahannya berkiblatnya bukan ke Ka'bah, berkiblatnya ke Cina, ke Amerika, ke Soviet. Iya. On sia. Saya bertanya, kiblat politik yang paling hebat Nabi apa Eropa? Nabi. Nabi apa Amerika? Nabi. Nabi apa Uni Soviet? Nabi apa Cina? Nabi. Betul. Yakin. Yakin. Allahu Akbar. Siapa yang mampu merubah wajah dunia ini dalam kurun waktu saudara yang cukup singkat 23 tahun? Nggak ada manusia yang bisa merubah saudara. Siapa yang bisa saudara meruntuhkan kekaisaran Persia yang saat itu saudara negeri adik kuasa di negara timur? Satu pasukan banding satu pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu tempur di padang pasir Al-Qadisiyah di Irak saudara, melawan Raja Rustum, melawan Jenderal Rustum, utusan kekaisaran Persia yang saat itu adalah negara adik kuasa di dunia timur. 1 banding 10 saudara. Siapa yang menang saudara? Sahabat apa Rustum? Sahabat apa Rustum? Itu baru dilawan sama muridnya. Baru dilawan muridnya. Belum nabi turun. Betul. Setelah hilang gemilang saudara, kekaisaran Persia runtuh. Saat itu Islam terbit di dunia timur. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu didampingi oleh Musa al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu dari Yaman berangkat ke Cina saudara. Kubilai Kantanu, Genghis Khan takluk tunduk saudara. Siapa yang gak kenal dengan kehebatan pasukan Kubilai Khan? Siapa yang gak kenal saudara dengan sadis dan pengisnya tentara-tentara Genghis Khan? Tapi walaupun 1 banding 10 prajurit saudara dipimpin sama sahabat, Genghis Khan bertukuk lutut saudara di kaki para sahabat. Islam terbit di Asia jauh di Cina, turun ke Nusantara, turun ke Indonesia, sampai ke Tasikmalaya saudara. Hebat apa hebat? Tapi mereka rawat. Jadi tuh kudu ngengken masalah idola. Iya mah jadi muslim idola ngengken. Untuk ente sholat ngadep Ka'bah, teori politik ke Amerika. Soli pada soli ngadep ke kiblat kos hari sana politiknya harusnya ke Amerika. Nggak ke Soviet. Liar apa liar? Liar apa liar? Namanya kok insyaallah. Tapi kan katanya diharapkan kena kiblat saudara. Teori politik saudara, ngiblatnya bukan ke Ka'bah, idolanya bukan ke Nabi, idolanya sebenarnya kena Polan Bonaparte. Iya. Astagfirullahaladzim. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ente ekonomi, ente anak muda harus besok belajar bisnis. Jangan beridola sama siapa-siapa, beridola sama Nabi. Nabi ketika saudara di khutbah, ketika dilamar oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, lantas Nabi menikah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ente mau tahu mas kawinnya saat itu kalau diduitkan, kalau direcehkan, kalau diduitkan, mas kawinnya berapa? Lebih dari 5 miliar mas kawinnya sebenarnya. Lainnya ladang nganyuk lur. Lain ladang borang pentak bukan saudara. Ladang bisnis. Ladang saudara berusaha keringat bercucuran saudara. Berdagang, berbisnis sampai Nabi menjadi pembisnis ulung saudara. Ketika hijrah ke Madinah,
Itu yang namanya ekonomi. Saat itu di Madinah, saudara, dikuasai oleh Yahudi, konglomerat Yahudi. Nggak lebih dari 1 tahun Yahudi bangkrut. Ekonomi dikuasai oleh umat Islam tanpa pertumpahan darah. Jongko-jongko, pasar-pasar, kehidupan dunia ekonomi dikuasai oleh Nabi. Sekali lagi berarti idola urusan ekonomi yang paling hebat siapa? 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 Yakin? Takbir. Itu dalam dunia medis kedokteran. Nah, mengidolakan siapa? Tong baro Nabi muridna gemur teh murid ka 30, murid ka 70. Yang namanya Ibnu Sina itu murid bontot. Generasi setelah tabi'in, saudara. Tapi teori kedokterannya sampai sekarang masih dijadikan rujukan referensi di Amerika dan di Eropa. Kata murid bontotnya belum lagi Nabi. Ente corona kalau zaman Nabi 2 minggu beres. Percaya Proyek ieu mah. Sos. Kita 2 tahun beres apa tidak? 2 tahun beres apa tidak? Bukan dongeng, saudara. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menjalankan perjalanan dakwah menuju ke negeri Syam. Syam itu kalau saat ini Palestina. Di tengah jalan ada kabar baginda Umar dengan masuk ke dalam Syam, dengan masuk ke negeri Palestina. Di situ sedang terjadi taun wabah yang sangat mematikan. Jadi stop dulu, kita musyawarah dulu. Akhirnya baginda Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengumpulkan para sahabat. Kata baginda Umar, apa pernah kalian dengar hadis? Apakah pernah kalian dengar tipu nabawi yang disampaikan nama Nabi untuk menyikapi persoalan seperti wabah seperti begini? Oh saya pernah. Kalau itu tahun terjadi, kata sahabat saya pernah. Dari hadis ini, dari ini, mampu sampai ke Nabi. Saudara, maka falyamkuth fi baitihi. Kalau terjadi tahun, diam di rumah nggak banyak-banyak. 14 hari 2 minggu. Dipraktekkan di Palestina, saudara, saat itu. Dipraktekkan sudah di Syam. 2 minggu wabah modal. Selesai masalah, saudara. Kalau ibu bapak nggak percaya, tanya ke dokter. Tapi dokternya jangan yang ecek-ecek. Dokternya dokter yang cerdas. Tanya, kenapa Nabi menyuruh kita untuk lockdown selama 2 minggu? Full 2 minggu. Kenapa? Karena menurut teori medis masa inkubasi virus itu 2 minggu. Masa inkubasi virus itu berapa minggu? 2 minggu. Lamun 2 minggu eta virus teu meunang mangsa modal sorak. Berarti Nabi hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Kalau ikut Nabi kira-kira ini corona beres cepat apa lambat? Cepat apa lambat? Besok jago depan Rasul sih. Petang depan Nabi sih. Sok punya teori itu baca program detik di heeh. Ngaguruan Nabi sudah argumen terdepan Rasul, akhirnya masalah tidak kunjung selesai. Betul. Saya mau kasih contoh lagi. Mau saya kasih contoh? Mau. Berbicara menumpas kemiskinan ala Nabi. Malam ini kena bulan beres anu terboga, bisa sekolah, bisa kuliah. Nah, mau tahu nggak? Akhirnya gitu kan. Mau tahu nggak? Kata Nabi ini kalau birokrat pejabat kita mengidolakan Nabi, tinggal mengaplikasikan ini beres. Kata Nabi apa? An-nas syuraka fi thalath. Manusia ikut memiliki dalam 3 hal. Manusia ikut memiliki dalam 3 hal. 1. Al-kala, padang ilalang.
daratan, gunung, padang pasir. Haram dikuasai sama PT perusahaan. Haram digadein ke asing, apalagi dijual ke asing. Wajib dikelola sama pemerintah. Untungnya 100% harus dikembalikan kepada rakyat. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Yang kedua, benar, seluruh kandungan isi perut bumi, nikel, emas, tembaga, batu bara, minyak bumi, semuanya wajib dikelola sama presiden, dikelola sama DPR, dikelola sama menteri, dan keuntungannya 100% wajib dikembalikan kepada rakyat. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Yang ketiga, saudara, alma, air, mau air lautan, mau air saudara sumber mata air, mau air sungai, dengan seluruh kandungan apa yang terkandung di dalamnya, haram dikuasai oleh asing, haram dikuasai oleh asing, wajib dikelola sama pemerintah, dan keuntungannya wajib dikembalikan kepada masyarakat. Hebat apa hebat? Hebat apa hebat? Saya bertanya, Indonesia kaya apa miskin? Sudah yakin aja, kaya apa miskin? Laut di Indonesia luas apa sempit? Luas apa sempit? 2009 saya pernah dapat tamu mualaf dari Amerika, saudara. Dia ahli kelautan dari Amerika datang. Saudara. Dia katakan apa? Kalau Indonesia becus ngurus isi kandungan laut yang ada di Indonesia, saudara, dipastikan dari hasil ikannya saja. Hasil ikannya saja. Tina hasil laut na hungkul, acan dari plankton, dari ikannya saja. Waktu itu penduduk Indonesia 240 juta, saudara. Dari hasil ikannya saja 240 juta penduduk negeri ini dijamin tidak ada yang putus kuliah, tidak ada yang putus sekolah, tidak punya rumah, semuanya bisa difasilitasi dari negara, saudara. Itu tidak laut. Begitu juga kalau mengidolakan Nabi, betul. Dari petantang-petenteng di depan Nabi mah ya. Makanya tunduk ente sama Rasul, jangan sok jago. Rasul itu utusan Allah, ente mau lawan Allah, ente mau lawan Allah. Yang ciptakan langit dan bumi kan siapa? Allah. Ente petantang-petenteng depan utusannya. Iya. Ya Allah, kira-kira jelas sama jelas. Paham. Tuh, Indonesia emas ada apa banyak? Di Indonesia emas ada apa banyak? Di Indonesia ini emas ada apa banyak? Banyak. Apalagi di Jawa Tengah, Jawa Timur, gak ada emas lah. Ini singkat cerita, Indonesia kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Tapi Indonesia yang miskin ada apa banyak? Yang melarat ada apa rata? Anu miskin ayah tanah berenyak, ayah tanah berenyak. Anu pekat sekolah tidak bisa kuliah, ayah tanah beloba, ayah tanah beloba. Innalillah wa inna ilaihi. Kenapa? Karena nggak tunduk sama Rasul. Coba ikut aja lah. Harusnya mah tong letak nanti buutek, jadi nanti pelintak. Minggu Rasul kunang sih, minggu Rasul. Kata Rasul A, kata Rasul B. Betul apa betul? Betul. Iya lah, kamu didongengkan mah. Ya, mau pakai dalil bisik panjang, dongengkan dia. Contoh, beda contoh biar cepat mengerti. Misalnya orang boga tanah, tong legatnya 2 hektar. Amin, tuh semua. Misalnya orang terbuka tanah seberapa tadi teh? Di belakang jagongnya usaha. Orang tanahnya usaha. Mengajar apa usaha? Sampai di situ paham? Tanahnya seberapa tadi teh? Usaha. Jagongnya usaha. Pas giliran naik panen, harga jagung naik. Kira-kira orang apa tuh? Nggak benar serius atau apa? Benar mah. Hektar tanah murah, jagongnya murah, pas naik panen harga jagung naik. Nah ini orang bukan Indonesia. Berarti Indonesia usaha. Nah Indonesia nu Jokowi atau nu orang? Indonesia bukan minyak. Minyaknya berarti usaha. Nah minyak nu Kapolri atau nu orang? Minyak
minyak anu panglima TNI apa nu urang? Nu saha nu urang leres atau nu leres? Harga minyak bensin naik atau teu? Siap sekali liar cerita kan? Kaya orang balikan deh. Urang boga tanah sama tadi teh. Tanahna nu saha? Nah, tanah itu di belakangan tadi teh. Jagongna nu saha? Pas giliran panen jagong naik hargana. Urang atuh atuh. Beunghar atuh. Urang boga Indonesia berarti Indonesia nu saha? Indonesia boga minyak berarti minyak nu saha? Harga minyak bensin, harga minyak solar, harga minyak tanah, harga minyak peletik, harga minyak goreng naik atau atuh? Negara nu urang minyakna anu urang harga minyak naik na urang jadi teu atoh saya bertanya kira-kira aneh apa aneh kan negara nu usaha tadi teh minyaknya berarti usaha minyak teh hari harga minyak naik urang kadang teu atoh aneh teh apa aneh sekali dia orang balikan dia orang buka tanah sakumaha tadi teh tanahna nu saha dibelakan jagong nu saha harga jagong naik pas rek dipanen ke urang atuh beunghar teh urang boga Indonesia berarti Indonesia nu saha Indonesia boga minyak Indonesia berarti minyakna nu saha harga minyak bensin naik atuh beunghar teh jangar teh stres teh maneh bener aja. Waduh, ini bakal tingkung aneh. Kata teh bakal tingkung aneh. Pikir-pikir, nya hayang terang teh urang Tasik kunaon ku jagong urang atoh tapi ku minyak teu atoh. Hayang terang teh. Hayang terang teh. Kunaon ku jagong urang beungar. Saya tanahna nu saha tadi teh? Jagongna nu saha tadi teh? Anu ngagarapna saha? Anu ngajualna saha? Hargana ditentukeun ku saha? Hargana ditentukeun ku saha? Ku urang. Jagong modern, tanah modern, ngagarapna air modern. Tek sakitu teu kajeun berarti nu atohna saha? Nu beungarna saha? Nu naik hajina saha? Anu naik pahajina ibu. Kunaon ku minyak urang teh atoh? Indonesia nu saha tadi teh? Jagong mah Indonesia nu saha tadi teh? Minyak nu saha? Anu ngagarapna urang atawa batur? Urang atawa asing? Urang atawa asing? Urang atawa batur? Hargana ditentukeun ku saha? Ku urang atawa ku batur? Hargana ditentukeun ku saha? Anu ngagarapna saha? Anu beungarna saha? Anu miskinna saha? Anu seurina saha? Anu ceurikna saha? Anu gendutna saha? Anu begangna saha? Anu majuna saha? Anu mundurna saha? Anu pinterna saha? Anu bodohna saha? Urang teh bu, ini tapi tong berbicara rasanya. Urang teh boga minyak teh minyak atah. Urang teh boga minyak teh minyak atah. Geus boga minyak atah dijual ke Singapura supaya diasakeun. Jadi bensin, jadi bensol, jadi solar, diasakeun. Geus asak dijual teh kamu. Urang ngajual atah, meuli asak. Ngajual atah kira-kira mahal atau murah? Terus asak dibeli kira-kira mahal apa murah? Ngajual murah, beli. Kira-kira teori ekonomi gitu kita pinter apa bodoh? Pinter apa cerdas bodoh? Cerdas apa tolol? Jenius apa bahlul? Jenius apa bahlul? Betul. Cek aja turut ke Rasul. Ima guminter ka Rasul ya. Ini jeung nyongsok sia.
Nah, abang karena rakyat teh bisa ngelawan. Terus sangeunahna gitu. Nah, abangnya santri jangan kiai masyarakat bararager. Tuh bisa demo, tuh bisa ngelawan, kemudian awet ewakannya kami hana. Hati-hati, ittaqidulna fa innahul mazlumatun. Hati-hati dengan kezaliman, karena sesungguhnya walaupun saat itu rakyat tidak bisa melawan, demi Allah, Allah tidak akan pernah ridho tanggalnya, tanahnya, harta kekayaannya dirampok sama bajingan-bajingan edan, saudara. Sekali Allah murka, Allah akan cabut laknatnya. Sekali Allah murka, Allah akan cabut keberkahannya. Betul. Saya lagi siap tunduk kepada Rasul, siap taat kepada Nabi. Yakin, takbir. Manusia idolaku Nabiullah Muhammad, manusia dambangku Nabiullah Muhammad, Maula ya salim daiman ala khairil kullihim, manusia pujaanku Nabiullah Muhammad, manusia dambaanku salawat semuanya Maula wa sallallahu wa sallim daiman Sebelum saya lanjutkan ke ayat yang ke-46, saya ulangi sekali lagi, Nabi utusan siapa? Berarti yang datang dari Nabi datang langsung dari siapa? Berarti kebenarannya pasti apa tidak? Kemaslahatannya pasti apa tidak? Pasti apa tidak? Berarti mana yang lebih benar? Sudah datang dari manusia apa Allah? Manusia apa Nabi? Betul. Kalau usah ada kebijakan dari manusia manapun bertabrakan dengan kebijakan Nabi, mana yang mesti kita pegang? Profesor apa Nabi? Jenderal apa Nabi? Menteri apa Nabi? Presiden apa Nabi? Kenapa kalian dibawa Nabi langsung dari siapa? Dari Allah. Kebenarannya apa? Pasti jelas, faham. Maka pada ayat yang ke-46 silakan buka nanti ulang lagi. Di dalam surat Al-Fatah ada 4 kewajiban kita kepada Allah dan Rasul. Ada 4 kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Apa saja keempat ini? Yang pertama, litu'minu billahi wa rasulihi. Sebelas ya. Ini ngaji kita terusin apa jangan? Terusin apa jangan? Kalau Bapak Itanala ya teruskan akan ada ulah. Ngajinya terusin apa jangan? Ini ngaji terusin apa jangan? Jam 11 terusin apa jangan? Siap sampai jam 12? Yang bener lo siap sampai jam 1? Bener itu siap sampai jam 2? Tapi dibagi tarik. Siap sampai jam 3? Dari mana nih? Kan kali siap sampai jam 4? Siap sampai subuh? Memang wajang syukur. Allah rawa dilawan rawa kan cinta ulama, betul. Rawa kan akidahnya aswaja, betul. Tasik dilawan, baru tahu lo orang Tasik, betul. Orang Tasik nggak bisa diinjak-injak, betul. Betul. Siap dong aku orang Tasik kan berjuang sih. Betul, betul. Udah jelas apa jelas? Paham atau paham? Dari orang Tasik, mana ngabela agama? Ngabela ulama. Sabu mundur satu jam beas, mengincar bubuk modal ke ngabela agama daripada kudu tunduk patuh makhluk kepada penjajah, bajingan menjaga negara. Siap bela negara, siap bela agama. Yakin, takbir. Tinggal jelas ini ayo aja kalau di Tasik ini ditukar dengan poin
Boleh bujur macam kata pengaku. Nenek mata kalau mulai budak gua nanti semangat di hari poin turunin tampilin siap. Sama kaku nenek Allah. Siap semangat. Ada 4 kewajiban. 1. Litu'minu billahi wa rasul. Iman yang akan datang dari Allah. Iman yang akan datang dari Rasul. Jangan protes, imani. Walaupun kau belum bisa melaksanakan, imani dulu. Yakini dulu bahwa itu benar datang dari Allah dan kebenarannya pasti. Setuju? Setuju? Contoh, saya mau kasih contoh. Mau saya kasih contoh? Menutup aurat menurut Allah dan Rasulnya wajib apa wajib? Wajib apa wajib? Kalau begitu pakai jilbab wajib apa tidak? Wajib apa tidak? Imani dulu itu perintah Allah. Yakini dulu itu perintah Rasul. Adapun kalau kau belum bisa menutup auratmu dengan jilbab, tinggal kau berusaha istighfar saban hari biar suatu saat diberikan hidayah dan taufik Allah. Betul? Betul? Jangan kayak profesor yang keblinger ngomong di TV itu jilbab bukan ajaran agama, itu jilbab budaya Arab. Yang ngomong begitu ada apa ada? Ada apa ada? Padang pasir rupin ku kebul angin ngademu bisi ke kebulan sih nah awalnya mata ketutupan ku kerudung. Imani dulu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun kau belum bisa melaksanakannya. Betul? Kenapa? Karena kalau kau belum bisa melaksanakan jilbab sementara dia wajib, paling dosa. Dosanya dosa besar. Tapi kalau kau mengatakan jilbab itu tradisi, jilbab itu budaya, jilbab itu bukan agama, jilbab itu bukan perintah Allah, berarti kau murtad keluar dari Islam sudah. Kenapa? Karena kau menolak hukum yang datang dari Allah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Dalam kaidah usuliyah saudara, man syakka fil Quran faqad kafar. Barang siapa yang meragukan suci Al-Quran, kafir dia. Wa man istahza'a bil Quran, dan barang siapa yang melecehkan ayat suci Al-Quran faqad irtadda, maka murtad keluar dari agama Islam. Bahaya apa bahaya? Pokoknya apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul, imani dulu. Setuju? Setuju? Oh, siap mengimani apa yang datang dari Nabi? Betul? Yakin? Bisa kasih contoh lagi? Menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah, menurut akwal salafun soleh, imam-imam ahlul ijtihad, yang namanya maling itu di penjara atau dipotong tangan? Penjara apa potong tangan? Saya nggak bakalan terangkan bagaimana pendapat Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu terlalu panjang. Memang ada syarat-syarat sampai dipotong tangan. Ini kalau nyolong beberapa dirham, syarat dan sebagainya. Yang jelas ayatnya dari Al-Quran itu yang maling potong tangan apa penjara? Potong tangan apa penjara? Kalau maling duit rakyat triliunan kira-kira potong tangan atau potong leher? Tangan apa leher? Imani dulu. Imani urusan kau belum bisa menegakkannya, tinggal istighfar, tinggal tobat, selamatkan dulu akidah. Ya betul. Menurut Allah dan Rasulnya, mari mesti potong tangan. Iya betul. Orang kalau membunuh mesti dibunuh lagi kecuali kalau dimaafkan karena keluarga dan ahli warisnya. Imani dulu, minimal akidahmu selamat. Betul? Betul? Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Ada yang ngomong begini, itu hukum potong tangan tidak manusiawi, itu hukum potong tangan tidak punya peradaban.